Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wali dari kelas 3A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu tentang riba. Tentang riba dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum, yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dan tentang riba juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 160-161, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan karena memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Riba adalah sesuatu barang tambahan atau bunga yang diberatkan atau yang merugikan satu pihak. Tentang riba juga dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 130, yang bunyinya, tuflihuna la'allakumullah wattaqu mudha'afatan du'afar riba ta'kulu la amanul ladina ya ayyuha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan tak bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa yang kamu riba jika kamu orang yang beriman. Tafsir ayat tentang riba. Masih banyak lagi ayat-ayat tentang riba. Ada ayat yang bersifat peringatan, nasihat dan lain-lain. Banyak juga surah yang menyatakan bahawa riba, banyak surah, dan Allah telah jelas mengharamkan riba. Riba secara bahasa berarti bertambah dan berkembang, sedangkan dalam terminologi syar'i berarti tambah nilai dari modal yang diambil pemilik modal atau debitor kepada peminjam atas tempo yang diberikan. Dalam surah Ar-Rum, yang akan saya perjelas bahawa riba itu yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Masih banyak lagi juga surah-surah dan yang lain-lain yang menjelaskan tentang riba. Riba dalam hadis, ya ada beberapa hadis yang membicarakan tentang riba, yaitu yang pertama hadis riwayat dari hadis dari Abdullah, hadis dari Abdullah yang isinya Rasulullah melaknat orang yang memakan atau mengambil dan memberikan riba. Dan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan atau mengambil riba, wakilnya, penulisnya, dan 2 orang yang menyaksikan. Ia berkata, mereka berstatus hukum sama. Yang terakhir yaitu sejarah riba. Riba yang pertama kali yaitu dari bangsa Yahudi, yaitu pada bisnis pembuangan uang yang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi masih berkembang, yaitu di perbankan, koperasi atau kredit union.
Berbeda dengan umat Yahudi, umat Nasrani dalam hal riba secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang tanpa membedakan kalangan maupun non-Nasrani. Ketetapan semacam ini menentukan pengharaman riba dengan tegas dalam agama Nasrani. Namun kaum periba berusaha untuk menghalalkan beberapa keuntungan yang tidak dibenarkan oleh pihak gereja karena pengaruh ekonomi Yahudi. Kesimpulannya, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahawa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan riba merupakan kebiasaan orang jahiliyah pada zaman jahiliyah sehingga Allah menjadikan hukum riba dari mulai tidak baik menjadi untuk bersosial hingga sampai mengharamkannya. Ayat Al-Quran dengan demikian sehingga orang Yahudi melakukan kesempatan untuk memperpecah belah umat Islam dengan riba karena larangan riba tersebut berlaku hingga saat ini. Mulai dari bank hingga yang lainnya seperti pinjam uang dan pegadaian. Dengan demikian, umat Islam harus bisa lebih teliti tentang permasalahan riba saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.